PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri, pelaku penipuan berkedok travel umroh pada masyarakat Indonesia. Bahkan aksi bejat para pelaku menelantarkan jemaah umroh di Arab Saudi, ada pula yang ditipu, sudah bayar namun tidak diberangkatkan. Kita akan bahas dalam fact check hari ini, hati-hati travel umroh bodong. Kita akan review terlebih dahulu sedikit kasusnya penipuan travel umroh PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri ini pemirsa. Jadi akhir-akhir ini kemudian viral di kalangan masyarakat, ada jemaah yang terlantar di Arab Saudi tidak bisa kembali ke Indonesia. Bahkan ada yang mengaku sampai dengan 1 bulan tidak bisa pulang, ada yang mengaku 9 hari terluntang-lantung, bahkan ada yang sampai tidur di jalanan. Dan kemudian tidak hanya di situ, ada pula korban tidak bisa berangkat umroh. Ini yang sudah membayar atau yang mencicil tapi ternyata tidak bisa berangkat. Dan berdasarkan rilis pihak kepolisian, jumlah korbannya ini bahkan mencapai lebih dari 500 orang. Sedangkan total orang yang sudah bayar ataupun masih mencicil ini ternyata jumlahnya bahkan sampai 1.000 orang. Nah, kemudian total kerugiannya kalau di total kurang lebih dari 100 miliar rupiah. Dan modus yang digunakan adalah dengan menjanjikan korban nanti ada cashback wisata ke Dubai. Dan kemudian ternyata modus lain yang digunakan adalah memberikan kepada calon jemaah barcode yang sama yang sudah pernah digunakan untuk keberangkatan jemaah umroh di tahun sebelumnya. Nah, selain itu, kalau kita lihat, saya kutip apa yang disampaikan oleh Kasubdit Pemantauan Umroh dan Haji Khusus Mujib Roni, yang mengatakan ada beberapa, saya jumlahnya pastinya mungkin tidak tahu. Tapi ada yang merespon dengan baik dengan meningkatkan kinerja. Jadi dari pernyataan yang disampaikan ini yang bisa kita tangkap adalah ada beberapa yang kemudian terdeteksi ini juga masuk ke dalam kategori travel bodong. Maka kita harus hati-hati. Kalau kita lihat pemirsa, sejarah di Indonesia ini, kita lihat ada beberapa kasus penipuan berkedok travel umroh yang menggemparkan masyarakat, merugikan masyarakat. Di 2017 kita ingat ada First Travel. First Travel pasangan suami istri Andika Anissa. Total korbannya bahkan sampai 35.000 orang. Kalau kita flashback lagi, ingat ada bisnis restoran, kemudian bisnis fashion, bahkan sampai ikut New York Fashion Week. Merampas, menipu uang masyarakat bahkan sampai hampir 2 triliun rupiah. Tidak sampai di situ, 2018 terulang lagi. 1.900 korban dari Hanian Tour. Kemudian di tahun 2018 juga sama, ini ada kejadian yang sampai memakan 12.800 korban. Kemudian yang paling bombastis angkanya, ini adalah Abu Tours yang viral, yang meresahkan masyarakat di tahun 2018. Karena jumlah korbannya bahkan sampai 96.600 korban. Modusnya adalah dengan memberikan penawaran kepada masyarakat kalau jemaah umroh bisa membayar paket umroh dengan harga yang lebih murah. Bahkan ada yang sampai mengatakan bisa bayar 10 juta saja kemudian bisa mendapatkan fasilitas untuk umroh. Dan yang terakhir di 2021 kita masih ingat ada seseorang yang namanya Akbarudin. Ini menipu sekitar 2.700 korban di tahun 2021. Modusnya rata-rata hampir serupa. Dan kemudian kalau kita lihat dari kejadian ini sebenarnya sudah berulang berkali-kali setiap tahun dan kita dituntut untuk lebih waspada dan hati-hati. Kalau ada beberapa tips yang saya kumpulkan, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari travel umroh bodong. Pertama, pastikan travel umroh Anda berizin resmi. Kemudian yang kedua adalah pastikan jadwal keberangkatan harus jelas. Karena kalau kita belajar dari kasus PT Naila ini, keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh ini tidak jelas pemirsa. Maka dari itu bisa terjadi jemaah umroh tidak bisa dipulangkan dari Arab Saudi ke Indonesia. Kemudian cek kembali harga yang ditawarkan. Kalau jauh lebih murah daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah, patut dicurigai. Kemudian pastikan nama dan alamat hotel tempat Anda akan menetap di Arab Saudi, pastikan jenis visa yang digunakan dan hindari sistem antrian. Ini adalah tips-tips yang tentunya bisa kita gunakan pada saat kita akan memilih travel umroh. Walaupun kita tahu saat ini banyak sekali modus-modus penipuan yang berlangsung di kalangan masyarakat, tapi tentu kita harus tetap hati-hati pemirsa.